Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Laila Nurfitri Ardiani. Kali ini saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Budi Pekerti. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada Dewi Permatasari. Yang kedua ada Lulu Yuliana Trisnawahyuni. Yang ketiga ada Siti Nurkhalifah. Dan yang keempat ada Salma Uzair. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Konsep budi pekerti. Apa sih yang kalian tahu tentang konsep budi pekerti? Konsep budi pekerti adalah suatu pelajaran tentang etika hidup, bagaimana seseorang berinteraksi dengan baik dan menjaga sikap di dalam kehidupan masyarakat. Budi pekerti berasal dari kata budi dan pekerti. Budi yang berarti sadar, nalar, pikiran, atau watak. Sedangkan pekerti adalah perilaku, perbuatan, perangai, atau tabiat. Nah, dapat diartikan nih, budi pekerti adalah sesuatu yang berkaitan sangat erat mengenai karakter manusia, baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Pengertian budi pekerti menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989, istilah budi pekerti diartikan sebagai tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. Dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak. Dalam kosakata Latin dikenal dengan istilah etika. Kemudian, menurut Balitbangdikbud tahun 1995, budi yang dipekertikan, dioperasionalkan, diaktualisasikan, atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian menurut Ki Ageng Subagio tahun 2010. Menurut Ki Ageng Subagio, budi pekerti ialah perbuatan yang dibimbing oleh pikiran, perbuatan, yang merupakan realisasi dari isi pikiran atau perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran. Ciri-ciri budi pekerti: beriman, berpikir matang, tanggung jawab, jujur, pemaaf, rendah hati, dan juga adil. Nah, untuk penjelasannya kita lanjut ya. Beriman. Beriman adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kepercayaan pada Tuhan. Keyakinan ini disertai dengan kepatuhan dalam mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Berpikir matang. Berpikir matang adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kemampuan untuk berpikir secara objektif dan mampu mengendalikan prasangka dan terbuka untuk koreksi. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku yang berani menanggung semua konsekuensi dari tindakan atau tindakan yang mereka ambil. Kemudian ada jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang tidak suka berbohong, mengatakan apa adanya dan berani mengakui kesalahan. Kemudian ada pemaaf. Pemaaf adalah suatu sikap dan perilaku mengampuni kesalahan orang lain dan tidak menyembunyikan perasaan untuk orang lain. Kemudian rendah hati, tidak menekankan dan memprioritaskan diri mereka sendiri meskipun kenyataannya lebih dari yang lain. Yang terakhir ada adil. Adil adalah sikap dan perilaku yang mampu mempertimbangkan keputusan, tidak memihak, termasuk membenarkan kesalahan orang yang salah dan menyalahkan orang yang benar. Lanjut ya. Tujuan budi pekerti. Yang pertama, mengajarkan seseorang agar dapat menghargai orang lain. Yang kedua, membina kepribadian berdasarkan nilai, norma, dan moral luhur. Yang ketiga, agar mampu mengembangkan watak atau tabiatnya secara konsisten dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. 5. Mendorong seseorang agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang. Fungsi budi pekerti. Yang pertama, sebagai pengembangan.
yaitu untuk meningkatkan perilaku yang baik yang telah tertanam dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua ada penyaluran. Penyaluran yaitu untuk membantu seseorang agar dapat berkembang dan bermanfaat secara optimal sesuai dengan budaya bangsa. Yang ketiga ada perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kelemahan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, pencegahan, yaitu mencegah perilaku negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Yang kelima, pembersih, yaitu untuk membersihkan diri dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, egois, ria, agar anak tumbuh dan berkembang sesuai ajaran agama dan budaya bangsa. Yang keenam, sebagai penyaringan, yaitu untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti. Contoh budi pekerti terhadap diri sendiri. Yang pertama, sikap jujur, terbuka terhadap diri sendiri, mampu mengatakan yang sebenarnya jika kita melakukan kesalahan. Yang kedua, disiplin, bijaksana, cermat, mandiri, berani menghadapi persoalan hidup sendiri dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, kebebasan dan tanggung jawab dalam mengungkapkan dirinya dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia perbuat. Yang keempat, mampu mengendalikan diri untuk tidak terjerumus pada hal yang merusak diri sendiri dan orang lain. Contoh budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Ada hormat dan patuh kepada orang tua, membantu orang tua, saling menghormati terhadap sesama, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, meminta izin apabila hendak melakukan sesuatu yang bukan punya kita, dan berbagi pengetahuan. Hubungan budi pekerti dan karakter. Pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Sementara itu, karakter merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan budi pekerti adalah upaya untuk membentuk perilaku peserta didik yang tercermin dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya berdasarkan nilai, norma, dan moral luhur bangsa Indonesia melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Pendidikan karakter atau character education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Sebagai bagian dari proses pembentukan karakter anak, pendidikan budi pekerti juga diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Nah, demikian hasil presentasi dari saya dan pekerjaan kelompok saya. Apabila ada salah kata dan kurang lengkap dalam penjabaran materi, saya selaku perwakilan kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.